Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wa ila jami'il mu'allifin billahi ta'allamna bismillahirrahmanirrahim. Antan kana bi mawdudin fi darain ila jannati tasaddiqin wa tasaddiqat wa makin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya Musonilah baina wa umatina ya bunda kita semuanya Rasulihim wa furuhim wa faralahum dunubahum wa satarahum wa nasarahum Fatihim Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bulumihi fid darain Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil arifin Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil arifin Allahumma aftah lana wa lakum bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin Faslun utawi iki fasol Surutul Jum'ati utawi pira-pira syarate salat Jumat iku sitatun nenem antakuna swiji yen tak kudu bukti apa kulluha sakabehane salat Jumat fi waqti zuhri iku ing dalem waktu zuhur wa an tuqoma lan yen tahden adegaken ya salat Jumat fi hittatil baladi dalam tanah wates negara wa antu sholat lan dan sholati ya sholat Jumat jamaatan tingkahe berjamaah wa antakunu lan yen to bukti ya sholat Jumat iku arba'ina wong 40 ahroron kali merdeka zukuron tur kang lanang baligina kang balig kabeh mustautinina kang pada umah-umah kabeh wala yasbiqoha lan yentah ora den andingini ing salat Jumat wala qarina lan ora den barengi ing salat Jumat apa Jumatun Jumat liyane fitil kal baladi dalam mengkono-mengkono negara wa ayyataqaddama lan yentah andingini ing salat Jumat apa khutbatani khutbah loro
Di dalam kesempatan malam ini kita akan mengetahui tentang syarat-syarat sholat Jumat. Syarat-syarat sholat Jumat ada 6. Satu, sholat Jumat itu harus dilaksanakan semuanya di dalam waktu sholat zuhur, ya. Jadi sholat Jumat harus pada waktu sholat zuhur. Ketika sholat Jumat itu dilakukan, lalu kemudian uluk salam dari Jumatan, dan lalu sejenak setelah itu beberapa detik ataupun menit kemudian masuk ke waktu sholat asar, itu masih sah, sebab masih di dalam waktu sholat zuhur. Dalam kategori sah ya sah, tapi ya sebaiknya sholat itu dilakukan pada awal waktu. Nah, kalau misalnya ada satu kejadian yang tidak diharapkan, yang akhirnya jamaah menyepakati untuk melakukan hal lain, misalnya ada kebakaran dan sebagainya, akhirnya jamaah itu menolong dulu kebakaran, menyiram api supaya segera bisa diluluhkan, supaya segera tidak merembet ke bangunan yang lainnya, maka itu boleh, dan itu sebaiknya seperti itu, keselamatan yang didahulukan. Nah, sampai menghabiskan waktu 1 jam 2 jam dan lalu kemudian sholat Jumat, setelah selesai beberapa detik atau menit setelah salam masuk ke waktu asar, itu masih sah, sebab termasuk di dalam kategori pelaksanaan sholat Jumatnya di waktu sholat zuhur. Wa an tuqama, berbeda dengan sholat zuhur, ya. Sholat zuhur itu bisa di jamak takhir. Kalau Jumat, walaupun pengganti daripada sholat zuhur, itu tidak bisa di jamak takhir. Tidak bisa, ayo kita jamak takhir saja, Jumatannya di waktu asar. Itu tidak bisa seperti itu, karena harus dilaksanakan pada waktu sholat. Wa antukomalan dena dengaken ia sholat Jumat fi ittaqil baladi, dalam batas tanah negara. Arti negara di sini adalah kampung, saja diartikan kampung. Jadi kalau Jumatan itu misalnya diselenggarakan antar kota, maka satu kota satu. Jika Jumatan itu dikembangkan lalu dilaksanakan antar kecamatan, maka satu kecamatan satu. Jumatan itu dikembangkan per kelurahan, maka satu kelurahan satu. Jika Jumatan itu dikembangkan per RW, akhirnya satu RW satu. Jadi seperti itu, satu kampung satu Jumat. Jumat itu harus berada di kampung tersebut yang menyelenggarakan sholat Jumat. Jadi kalau orang Pucangan mau mendirikan sholat Jumat, ya, mau mendirikan sholat Jumat, maka membuat masjidnya itu jangan di Kalibokor, karena orang Pucangan, jadi Pucangan saja. Kalau Kalibokor kan sudah tidak termasuk Pucangan. Loh, bagaimana ini Pucangan ini, misalnya ada Baidowi, lalu kemudian ada Mutakin, dan kemudian ada Istiqomah, lalu kemudian ada Darussalam. Kemana kita milih?
itu apabila masyarakat Pucangan sudah berjamaah di masjid yang ada di Pucangan. Masjid apa yang ada di Pucangan? Baidowi. Ada orang 40, maka boleh saja sholat Jumat ke Mutakin, sholat Jumat ke Darussalam, sholat Jumat ke Istiqomah. Tapi kalau masjid yang ada di Pucangan kurang dari 40, atau kalau kita ke Mutakin menjadi kurang dari 40, maka kita tidak boleh Jumatan ke Mutakin, karena menjadi berkurang jumlah jamaah di masjid yang ada di kampung kita. Seperti itu. Tapi kalau sudah ada 40 orang Pucangan yang masuk ke Baidowi, maka boleh saja dipilih mau Jumatan di mana. Misalnya yang terdekat orang sini ke Mutakin ya boleh. Yang dekat ke Istiqomah di sana orang Pucangan, Istiqomah boleh. Yang dekat ke Darussalam di sana boleh. Yang penting sudah ada 40 orang Pucangan yang memiliki syarat intikad yang sudah menjadi syarat dia sebagai pelaksanaan dalam sholat Jumat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bagaimana kalau belum ada Kalau belum ada 40, jadi kalau belum ada 40 tidak boleh keluar. Terus ihroron kang merdeka. Kang merdeka itu ya semuanya kita merdeka di sini. Ya. Tidak ada hamba sahaya, itu tidak ada di Indonesia. Tidak ada hamba sahaya, semuanya termasuk ke dalam kategori merdeka. Kalau hamba sahaya itu namanya abid. Abid itu ya manusia hasil rampasan perang atau dan bisa diperjualbelikan. Itu zaman dulu. Nah, ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, nah beliau adalah memproses untuk pembebasan hamba sahaya tersebut sehingga menjadi manusia yang merdeka sekarang. Semuanya manusia yang merdeka. Bukan berarti merdeka di sini kebalikan di bawah penjajah, bukan kebalikan orang yang ada di bawah penjajah. Tapi maksud abid itu dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan hasil daripada jerih payahnya. Itu hamba sahaya. Jadi hasil usahanya dia kasihkan ke maliknya yang memiliki abid itu, yang membeli abid itu abid namanya. Kalau kita kerja hasilnya untuk kita. Kalau kita malas tidak punya apa-apa akhirnya. Ini harus orang yang merdeka yang menjadi hitungan di dalam sholat Jumat. Jadi kalau ada orang 2000 hamba sahaya, lalu kemudian merdekanya hanya satu orang yang merdekanya, atau yang merdekanya hanya ada 2 orang, maka itu tidak sah. Terus satu, walaupun banyak. Lalu kemudian tadi kan 40 ya, harus 40. Dukuron harus laki-laki. 40-nya itu harus laki-laki. Tidak boleh misalnya di Baidowi laki-lakinya 20 yang ikut Jumatan itu, terus perempuannya ada 100. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Memangnya perempuan boleh tak sholat Jumat? Ya boleh.
perempuan boleh mengikuti sholat Jumat dan itu menggugurkan sholat zuhurnya. Perempuan itu boleh sholat Jumat dan menggugurkan sholat zuhurnya. Kalau sudah ikut sholat Jumat berarti dia tidak perlu sholat zuhur. Sedangkan ada daerah yang perempuan itu biasa melaksanakan sholat Jumat ada. Kalau di Jawa Barat, di daerah Cirebon, ya, di daerah Cirebon itu ada beberapa tempat masjid yang saya tahu itu masyarakatnya, ibu-ibunya ikut melaksanakan sholat Jumat. Nah, terus kemudian baligina yang balik semuanya. Jadi kalau anak-anak tidak termasuk hitungan, walaupun banyak, bapak-bapaknya ada 38, anak-anaknya ada 10 misalnya. Nah, maka itu masih kurang, tidak cukup dan tidak sah sholat Jumatnya menurut Syafi'iyah. Ya. Mustautinina dan umah-umah KB, artinya dia itu penduduk di situ, penduduk. Misalnya kalian sini kan sudah balik semuanya dan tidak ada harapan untuk pindah ke Madura misalnya, tidak ada harapan, pokoknya saya mungkin di sini. Nah, itu sudah menjadi mustautinin, sudah mustautinin. Bagaimana kalau orang yang sedang bepergian? Nah, itu tidak dihitung. Walaupun dia alim, itu tidak dihitung. Tidak dihitung syarat Jumat dalam masjid tersebut. Dia alim, dia wah pokoknya ilmunya hebat, ketakwaannya hebat. Misalnya dari satu pondok pesantren sedang melakukan perjalanan ziarah, lalu mampir di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, dalam perjalanan itu. Sementara di masjid tersebut penduduknya hanya ada orang 39, padahal ada rombongan alim satu bis itu 56 orang, ditambah 56 orang yang alim. Karena di situ kurang jumlahnya, maka Jumatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena yang 56 orang itu bukan mustautin, bukan orang penduduk situ, dia akan bepergian. Paham? Jadi bagaimana kalau sekarang Jumatan di kantor? Sekarang Jumatan di kantor, orangnya orang Gubeng, kantornya di Bungur Sari. Lalu di kantor itu mendirikan Jumatan. Yang Jumatnya itu adalah orang-orang pendatang semua, bukan orang situ. Ya, ya menurut ini bukan mustautin, berarti tidak cukup syarat, tidak sah Jumatan. Bagaimana cara supaya sah Jumatannya? Ya ajak saja penduduk di situ sampai orang 40 supaya mengesahkan karyawan yang ada di kantor. Ini karyawannya banyak sampai 1000 Ustaz, tapi tidak ada orang situ. Misalnya di situ pabriknya itu luas 1000 hektar, maka karyawannya pun banyak. Nah, tapi orang situnya nggak ada, semuanya karyawan jauh datang ke situ, sehingga jamaahnya pun banyak. Ada
ada 1000 jamaahnya, tapi nggak ada penduduk situ, maka itu tidak sah. Kalau ingin sah, penduduk situ diajak orang 40. Itu untuk menjadi syarat intiqodnya supaya menjadi sah makan. Sebab persyaratan di sini harus mustautin. Sekarang bagaimana kalau di pesantren? Misalnya Mas Udin punya murid 1000, buka pondok pesantren di Madura, baru 1 bulan yang daftar sudah 1000. Wah, pesantrennya terpencil. Ini bagaimana? Santri 1000, Mas Udin di situ hanya sendiri berdua sama istrinya. Wah, waduh. Nah, lalu kemudian bagaimana Jumatan? Itu Jumatannya nggak sah. Harus ikut ke kampung terdekat. Ikut aja dulu ke kampung terdekat. Jika terdengar azan maka wajib Jumat. Di situ datangi. Padahal santrinya itu sudah mumpuni semuanya, sudah alim-alim semuanya. Ya apalagi gurunya. Nah itu tidak sah, sebab belum mustautin. Kenapa belum mustautin? Kalau santri itu ada harapan pulang, tidak niat di situ selamanya. Ada harapan pulang kan pesantren. Terus wala yasbiqoha lan aja andingini Jumat wala tuqorinaha lan aja ambermi Jumat opo Jumatun Jumat liyane. Jadi di dalam kampung apabila ada Jumat 2 itu tidak sah ya. Dalam satu kampung apabila ada Jumat 2 Jumat maka itu tidak sah, sebab tidak boleh didahului dan tidak boleh bareng ya, tidak boleh didahului dan tidak boleh bareng. Sedangkan waktu sholat kan bareng, nanti langsung qomat Allahu Akbar atau muroki sudah naik, khotib naik ke atas mimbar. Nah, berarti ada potensi bareng. Nah, kalau ada salah satu yang mendahului, yang lebih dulu itu yang sah, yang ketinggalan itu tidak sah. Ya, ketinggalan tidak sah. Nah, kalau dalam satu kampung jangan membuat Jumat 2 atau 2 Jumat. Mendingan masjidnya saja di tingkat mungkin tingkat 5 atau tingkat 10 kalau sudah tidak, atau membebaskan rumah untuk melakukan pelebaran masjid supaya jamaahnya bisa ketampung semuanya di situ masjid itu. Terkadang kan ada masjid yang sulit pengembangannya karena di tengah-tengah bukan di pinggir jalan juga. Untung-untung kalau di pinggir jalan seperti ini kan, kalau di masjid sudah penuh bisa jalan ke sana sepanjangnya ke sana terus sampai ke Wedo ke Darussalam ke sana terus, nggak apa-apa ya, sah ya. Tapi kalau yang bukan di pinggir jalan begini tertutup, dari sini ada rumah, sana rumah, sulit, harus membebaskan rumah terlebih dahulu kalau mengadakan pelebaran. Lalu kemudian wayat takodama lan yang tak andini nihain Jumat opo khutbatani khutbah 2. Nah, sholat Jumat itu harus dimulai daripada khutbah 2 terlebih dahulu, lalu kemudian sholat Jumat 2 rakaat. Dan khutbah itu al khutbatani fihi maqo rakaataini. Jadi khutbah 2 itu kedudukannya sama dengan 2 rakaat sholat Jumatnya 2 rakaat, khutbahnya 2 kali, maka itu sama dengan sholat
zuhur 4 rakaat. Ada pertanyaan seputar Jumat? Nggak ada. Ya. Kalau di tempat makanan Kalau sholat nanti dulu ada pertanyaan, cuman belum selesai. yang di Jakarta yang nonton apa di Indonesia mereka ngasih makan di jalanan di depan. Iya, ya apalagi kalau Jumatan misalnya bukan pada tempatnya. Nah, orang pendatang semuanya. Misalnya kita sajalah, kita orang Surabaya, orang Pucangan, orang Kelurahan Kertajaya. Lalu kemudian wisata ke Bali misalnya. Karena di Bali tidak ada masjid misalnya, pas kebetulan tidak ada masjid. Masjid juga banyak di masjid, cuman pas waktu zuhur itu tidak ada masjid. Akhirnya berinisiatif untuk mendirikan sholat Jumat di lapangan bola mungkin atau di mana. Nah, itu tidak sah. Jadi tinggal dikiaskan saja kejadian apapun juga, jika pelakunya itu pendatang bukan di tempatnya, ya, untuk mendirikan Jumat itu tidak sah. Jadi Jumat itu bisa sah didirikan ketika sudah mencapai 40 orang, lalu didirikannya di kampungnya sendiri. Lalu kemudian orang-orangnya sudah balik, lalu kemudian orangnya merdeka, lalu orangnya laki-laki, lalu kemudian tidak ada yang Jumat lainnya, harus itu saja Jumatnya satu, maka itu baru sah. Kalau yang sedang musafir itu tidak sah. Maka kalau kita mau berangkat kemanapun juga sebagai laki-laki, hari Jumat itu harus berhati-hati. Sebab kalau berangkatnya setelah fajar itu wajib Jumat. Kalau berangkatnya sebelum fajar, maka itu boleh tidak Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur. Misalnya mau ke Bandung dari sini hari Jumat setelah subuh, maka dia wajib Jumat. Kalau tidak Jumat dosa. Tapi kalau berangkatnya sebelum fajar atau berangkatnya dari hari Kamis, maka dia tidak wajib Jumat. Boleh melaksanakan sholat zuhur. Nah, itu. Nah, orang yang berangkat ke Bali tadi misalnya, berangkatnya dari sini hari Kamis, ya berarti dia tidak wajib Jumat. Sebab dalam perjalanan yang masih dalam kurun waktu 4 hari masih musafir, belum mungkin. Nanti kalau berangkat sudah lebih daripada 4 hari, maka dia wajib Jumat lagi. Itu ya. Jadi sekarang berangkat hari Kamis ke Bali, maka besok Jumat itu tidak wajib sholat Jumat. Atau berangkatnya hari Jumat sebelum subuh, maka Jumatannya itu tidak wajib, tapi harus melaksanakan sholat zuhur. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, kan Selasanya 5 hari, Rabu 6, Kamis 7. Nanti Jumat yang berikutnya itu wajib Jumat. Paham? Yang khutbah itu kan khutbah kan sebagai nantinya 2 rakaat. Iya. Ya itu kalau misal kita itu telat mengikuti khutbah, bahkan sampai ketinggalan sholat Jumatnya itu cuma dapat 1 rakaat.
Ya, khutbah itu masih ada boleh sah. Yang penting kita bukan syarat ikon. Kalau kita ketinggalan, ketiduran, waduh, ini sudah khutbah ke-1 misalnya. Terdengarnya ini mau khutbah kedua, kita bergegas ke masjid. Lalu kemudian ikut sholat, dan sholatnya pun baru mengikuti 1 rakaat, hanya bisa melaksanakan 1 rakaat. Maka niat sholat Jumat, tapi nanti tambah 3 rakaat menjadi sholat zuhur. Nah di situ sholat yang beda niatnya dengan praktek, yaitu sholat Jumat yang hanya kebagian 1 rakaat. Niatnya 2 rakaat, tapi nanti ditambah 3 rakaat. 3 rakaat itu sholat Jumat sah. Apalagi kalau kita ikut 2 rakaat sholat, nah itu tidak harus ditambah, itu masih sah. Yang penting jamaahnya itu ada 40 yang sesuai persyaratan tadi, termasuk kepada syarat ikon ya. Nah kalau jamaahnya 40 itu dengan kita, maka itu tidak sah semuanya Jumatannya. Kenapa? Sebab rukun khutbahnya ada yang tidak mendengar. Kita tadi masih tidur khutbah pertama, berarti rukun khutbah yang pertama tidak kedengaran oleh orang yang wajib mengikuti Jumat di kampung itu. Maka itu semuanya tidak sah. Bukan kita saja, tapi semuanya tidak sah. Silakan Pak Man. Sudah dijelaskan. Oh sudah, mau bertanya. Apabila khutbah sudah dimulai, jamaah baru datang, diterima nggak sholat Jumatnya? Ya pokoknya sah, terima. Cuma nggak tahu itu terkait dengan pahala urusan Gusti Allah ya. Masalahnya kan termasuk prestasi ya, prestasi anak itu kalau masuk sekolah sebelum jam pelajaran dimulai sudah siap, itu termasuk orang yang rajin, bagus. Kalau di sekolah kan jam 7 sudah masuk, baru datang kan ditutup pintunya. Oke, nah ini catatan pahala tambahannya itu sudah ditutup ini juga. Sebab ketika khutbah dimulai oleh imam itu, para malaikat ngumpul di mimbar itu Ya, sudah menutup catatan amal yang tambahannya itu. Jadi siapa saja yang terlambat itu sudah tidak masuk ke dalam kategori mendapatkan door prize. Yang mendapatkan door prize itu yang datangnya sebelum azan. Sebelum azan itu dapat door prize. Tergantung lebih cepat maka door prize-nya lebih mahal, lebih berharga. Door prize. Tapi kalau perjalanan tetap diajak. Misalnya kemarin kalian wisata kemana? Ke Malang. Nah, siapa yang datang pagi-pagi tepat waktu dikasih door prize. Siapa yang datang jam 7 misalnya, dia tidak dapat door prize, berangkatnya 7:30 misalnya. Nah maka yang datang 7:30 pun kan berangkat, tapi dia tidak dapat door prize karena sudah ditutup jam 7. Kemarin ada door prize-nya. Nanti harus ada door prize-nya. Jadi door prize-nya itu pertanyaan-pertanyaan pelajaran sudah disampaikan. Siapa yang bisa menjawab dia kasih door prize. Kita lanjutkan, jam berapa sekarang? Rasulullah, ada pertanyaan lagi enggak? Sudah? Cukup?